Film dimulai di London. Terlihat seorang pria tua sayang anak bernama Kuan sedang mengantarkan anaknya yang bernama Van ke toko gaun untuk membeli gaun yang akan digunakan Van di lomba panjat pinang. Salah, maksudnya di pesta dansa. It's a nice dress. You'll be very pretty. Setibanya di toko gaun, Van masuk duluan ke toko gaun, sedangkan Kuan pergi mencari kitab suci ke barat. Tapi tiba-tiba sebuah bom meledak. Ledakan bom tersebut membuat Kuan luka-luka dan menewaskan putrinya. Di tempat lain, seorang wartawan bernama Ian menerima telepon dari sebuah kelompok yang mengaku sebagai dalang yang telah mengebom toko gaun. Mereka menamai kelompok mereka dengan nama Authentic Era. Mereka mengancam akan terus melakukan pengeboman jika Inggris terus melakukan penjajahan atas Irlandia Utara. Setelah mendengar hal tersebut, si wartawan pun segera pergi ke TKP untuk meliput berita. Adegan beralih ke kota Belfast di Irlandia Utara. Terlihat wakil menteri Irlandia Utara yang bernama Liam sedang berada di sebuah hotel bersama selingkuhannya. Ia kemudian menerima kabar tentang Authentic Era yang melakukan pengeboman di toko gaun yang ada di London. Setelah itu, Liam pun pergi ke kantornya untuk melakukan rapat bersama para pejabat Irlandia Utara. Liam mengamuk karena ada kelompok teroris yang menggunakan nama Era, sebab Liam dulunya juga adalah mantan kelompok IRA. IRA ini dulunya adalah sebuah organisasi militer yang bertujuan menghentikan penjajahan Inggris di Irlandia Utara dan menyatukan seluruh Irlandia Utara menjadi satu republik yang merdeka. Namun sekarang IRA telah dibubarkan karena Irlandia Utara telah menandatangani perjanjian damai dengan Inggris. Dengan serangan yang dilakukan oleh kelompok yang mengaku sebagai Authentic Era ini, Liam khawatir perjanjian damai antara Inggris dan Irlandia Utara akan hancur. Liam curiga ada pengkhianat di antara mereka, karena setelah diselidiki, kelompok Authentic Era ini menggunakan bahan peledak yang sama seperti milik mereka. Meski begitu, tidak ada satupun dari pejabat di tempat tersebut yang mengaku. Di tempat lain, Kuan datang ke kantor polisi London untuk menanyakan nama-nama pelaku pengeboman yang telah menewaskan putrinya. Dari sinilah diketahui bahwa istri dan dua anak Kuan sebelum Van telah tiada. Dan dengan kepergian Van, sekarang Kuan jadi tidak punya siapa-siapa lagi. Oleh sebab itu, Kuan sudah tidak peduli dengan apapun lagi. Yang dia inginkan sekarang hanyalah balas dendam terhadap pembunuh putrinya. Sekalipun itu akan membuatnya menjadi seorang kriminal. Kuan pun memberikan 20.000 pound sterling agar si kepala polisi yang bernama Bromley mau memberikan nama-nama pelaku. Tapi sayang sekali pihak polisi pun belum mengetahui nama-nama pelakunya. Singkat cerita, 3 minggu pun berlalu, tapi pihak kepolisian masih belum mengetahui nama para pelaku. Kemudian Kuan melihat berita di televisi yang memberitahu bahwa Liam adalah mantan anggota IRA. Karena merasa Liam ada hubungannya dengan Authentic Era, Kuan pun akhirnya menelepon Liam untuk menanyakan nama-nama anggota Authentic Era yang telah membunuh putrinya. Tapi Liam menjawab bahwa ia sama sekali tidak tahu. Setelah itu, Kuan pun membakar foto keluarganya dan menyerahkan kepemilikan restorannya kepada bawahannya yang bernama Lam, karena ia sudah bertekad untuk meninggalkan segalanya dan hanya mengejar satu tujuan, yaitu balas dendam terhadap pembunuh putrinya. Kuan pun pergi ke Indo April untuk membeli berbagai barang. Kemudian menyamarkan mobilnya menjadi mobil petugas kebersihan. Kemudian datanglah Lam yang mencoba menghentikan Kuan. Tapi Kuan langsung pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Singkat cerita, Kuan bersama mobilnya telah tiba di sebuah pelabuhan di Irlandia Utara dengan menaiki kapal feri tidak pakai Irwandi.
Kuan pun segera menyewa sebuah kamar hotel. Setelah itu ia pun pergi ke kantor Liam sambil membawa sedikit barang-barangnya dalam tas kecil. Tujuan kedatangan Kuan adalah untuk kembali meminta nama-nama pelaku pengeboman yang telah menewaskan putrinya. Tapi sekali lagi Liam menegaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Meski Liam sudah menegaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang pelaku pengeboman yang telah menewaskan putri Kuan, tapi Kuan tetap tidak percaya dan merasa bahwa Liam sedang menyembunyikan sesuatu. Oleh sebab itu, Kuan pun membuat bom untuk meledakkan toilet kantor Liam sebagai sebuah pesan peringatan agar Liam jujur padanya. Setelah toilet kantornya diledakkan, Liam jelas tidak terima dan sangat marah kepada Kuan, sehingga ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan menangkap Kuan. Tapi karena Kuan ini punya biji peler yang lengkap, jadi ia pun sama sekali tidak gentar dan bahkan ia kembali membuat bom untuk penyerangan selanjutnya. Singkat cerita, anak buah Liam pun berhasil menemukan hotel tempat Kuan berada. Mereka pun segera masuk untuk menangkap Kuan. Top floor on the right. Kuan pun naik ke atap untuk kabur. Kemudian ia pun menuruni tiang dan akhirnya berhasil melarikan diri. Mengetahui anak buahnya telah gagal menangkap Kuan yang hanya seorang pria tua, Liam jelas sangat marah dan kecewa. Karena Kuan tidak berhasil ditangkap, Liam pun khawatir Kuan akan meneror keluarganya. Jadi ia pun mengajak istrinya untuk pergi ke peternakannya yang ada di pedesaan untuk bersembunyi. Di tempat lain, Kuan kembali ke hotel untuk mengambil mobilnya. Keesokannya, Kuan mengikuti Liam ke sebuah kafe untuk memfoto Liam yang sedang berciuman dengan selingkuhannya. Singkat cerita, Liam dan istrinya telah sampai di pedesaan tanpa mereka tahu bahwa Kuan telah mengikutinya. Kuan pun menyembunyikan mobilnya di dalam hutan agar tidak ketahuan. Ketika malam tiba, Kuan masuk ke kandang yang kosong milik Liam untuk menaruh bom waktu yang akan meledakkan kandang kosong tersebut. Sebagai pesan untuk Liam bahwa ia sudah berada di dekatnya dan Liam tidak akan bisa lari darinya. Ketika bom meledak, Liam dan anak buahnya pun segera keluar untuk memadamkan api. Liam pun langsung mengerti bahwa ini adalah pesan dari Kuan yang memberitahu bahwa ia sudah berada di dekatnya. Ketika masuk ke dalam rumah, rupanya istri Liam sudah tahu bahwa yang diincar oleh Kuan hanyalah Liam. Oleh sebab itu, ia pun memutuskan untuk pergi ke London dan meninggalkan Liam sendirian karena ia merasa itu lebih aman untuknya. Keesokan paginya, Liam dikejutkan oleh salah satu mobilnya yang diledakkan oleh Kuan menggunakan bom yang dikubur di bawah mobilnya. Salah satu anak buah Liam menduga Kuan bersembunyi di dalam hutan untuk mengawasi, sehingga Liam pun memerintahkan anak buahnya untuk segera menyisir hutan dan menangkap Kuan menggunakan segala cara. Setibanya di hutan, anak buah Liam malah berpencar, yang mana ini membuat Kuan semakin mudah dalam menyergap mereka. Dua anak buah Liam terkena jebakan yang sudah dipasang oleh Kuan. Tapi ketika Kuan menghampiri mereka, ia malah tertembak di bagian bahu sehingga ia pun terpaksa mundur.
Karena lagi-lagi anak buahnya dikalahkan, Liam pun akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan keponakannya yang seorang mantan tentara resimen kerajaan Irlandia untuk melawan Kuan. Di tempat lain, istri Liam yang sedang berada di hotel kedatangan keponakan Liam yang bernama Sean. Dan dari sinilah terungkap bahwa ternyata istri Liam telah berselingkuh dengan keponakan Liam. Waduh, apakah ini karma untuk Liam karena ia suka selingkuh jadi istrinya juga ikutan selingkuh? Karena kan jodoh kita adalah cerminan diri kita. Ketika hendak nganu, Sean mendapatkan telepon dari Liam yang meminta bantuannya untuk melawan Kuan. I'll take a morning flight. Di tempat lain, Liam mendapatkan berkas rahasia dari rekannya yang berisi informasi seputar Kuan. Dari berkas tersebut terungkaplah bahwa ternyata Kuan adalah Jackie Chan. Ia adalah mantan pasukan khusus Amerika Serikat yang sangat terlatih. Jadi tidak heran Kuan bisa membuat bom dan mengalahkan semua anak buah Liam. Setelah itu, Liam pun kedatangan teman lamanya yang juga adalah seorang pejabat Irlandia Utara yang bernama McGrath. Tujuan kedatangan McGrath adalah untuk protes kepada Liam karena telah menyuruh anak buahnya untuk menggeledah gudang senjatanya. Dari sinilah terungkap bahwa McGrath adalah dalang di balik pengeboman toko gaun di London. McGrath membuat dan memerintahkan Authentic Era untuk meneror London agar Inggris atau United Kingdom melepaskan Irlandia Utara sehingga seluruh pulau Irlandia bisa bersatu menjadi satu negara yang merdeka. Meski Liam sangat murka terhadap McGrath, tapi karena mereka adalah teman seperjuangan, jadi Liam pun tidak akan membocorkan apa yang McGrath lakukan asalkan McGrath mau menghentikan serangan teror yang dilakukan oleh Authentic Era. You reel in those fucking cunts and end it. I'm going now. Setelah McGrath pergi, Liam pun turun ke lantai bawah, tapi tiba-tiba muncul Kuan yang menodongnya menggunakan pistol Kuan yang dia ambil dari mejanya Liam. Sekali lagi, Kuan meminta nama-nama pelaku pembunuh putrinya kepada Liam. Tapi lagi-lagi Liam mengatakan bahwa ia tidak tahu. Tapi Liam mengatakan bahwa ia sedang berusaha keras mencarinya. Jadi Kuan harus sabar sedikit lagi. Tapi Kuan sudah muak dengan omongan Liam. Jadi Kuan pun hanya memberikan Liam waktu 24 jam untuk mencari tahu nama pelakunya. You have 1 day, 24 hours. Keesokannya, Sean pun datang ke peternakan Liam. Tanpa berlama-lama, tanpa nunggu channel ini monetisasi dulu, Liam pun langsung pergi ke hutan untuk melawan Kuan. Setelah Sean pergi, Liam pun kedatangan anak buahnya yang baru saja tiba dari London setelah mengawasi istri Liam secara diam-diam. Ia melaporkan kepada Liam bahwa istri Liam dan keponakan Liam telah berselingkuh. Mendengar hal tersebut, Liam pun sangat syok setengah kilo. Tak lama kemudian, Liam mendapat telepon dari Bromley yang memberitahu bahwa mereka sudah mengetahui dalang di balik Authentic Era yang merupakan teman seperjuangannya Liam, yaitu McGrath. Bromley pun memberikan Liam dua pilihan. Liam harus menginterogasi McGrath untuk mendapatkan nama-nama anggota Authentic Era. Dengan begitu, Liam tidak akan dianggap sebagai pengkhianat, atau pihak kepolisian London lah yang akan menangkap dan menginterogasi McGrath. Tapi jika begitu, maka Liam akan dianggap bersekongkol dengan McGrath dan tentu ia akan ditangkap bersama McGrath sebagai seorang pengkhianat. McGraw's men to the trailhead. Liam pun lebih memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dan kebetulan McGrath sedang berkunjung ke peternakannya sehingga ia pun segera menginterogasi McGrath. Their names. Setelah mendapatkan nama-nama anggota Authentic Era, ada satu nama yang membuat Liam tercengang, yaitu nama selingkuhannya. Rupanya McGrath sengaja menyuruh seorang wanita anggota Authentic Era untuk mendekati Liam agar ketika kedoknya ketahuan, Liam akan membantunya. Mengetahui hal tersebut, Liam pun jadi naik naik darah, sehingga Liam pun langsung menembak mati McGrath, dan setelah itu ia pun memberikan nama-nama tersebut kepada Bromley dan juga Sean. McGraw confessed. You end this. Meski Sean sudah tahu nama-nama pelaku pembunuh putri Kuan, tapi Sean tidak ingin langsung memberitahukannya kepada Kuan. Ia malah berniat menangkap Kuan yang ujung-ujungnya malah ia yang ditangkap oleh Kuan.
Karena merasa sudah kalah, Sean pun akhirnya memberitahu nama-nama sekaligus lokasi markas autentik Ira, alias para pelaku yang telah membunuh Putri Kwon. Dan sebagai balasannya, Kwon pun melepaskan ikatan Sean dan membiarkannya pergi. Sean pun kemudian kembali ke peternakan Liam, dan ketika ia menghampiri Liam, alangkah terkejutnya ia ketika Liam mengatakan bahwa Kiko enak tahu. Maksudnya Liam mengatakan bahwa ia sudah tahu tentang perselingkuhan istrinya dengan Sean. Sebenarnya Liam tidak terlalu mempermasalahkannya karena toh ia juga selingkuh. Tapi agar hubungannya dengan Sean tetap baik, Liam pun memerintahkan Sean untuk membunuh istrinya. I have one final task for you. Go back to New York, son. Di tempat lain, pasukan polisi khusus di bawah komando Bromley telah mengepung markas autentik Ira. Zero, this is Alpha 2. Tak ingin keduluan oleh para polisi, Kwon pun menyamar sebagai petugas reparasi untuk menyelinap ke dalam gedung apartemen yang menjadi markas autentik Ira. Kwon pun kemudian meminta kepada pengurus apartemen untuk meyakinkan anggota autentik Ira agar membiarkannya masuk dengan alasan memperbaiki kebocoran gas. Autentik Ira pun membiarkan Kwon masuk, tapi mereka tidak percaya begitu saja dengan Kwon, sehingga dua dari mereka pun berniat menggeledah tas Kwon. Tapi kemudian Kwon langsung menendang salah satunya, kemudian mengambil senapan dari tasnya dan baku tembak brutal pun terjadi. Singkat cerita, Kwon pun berhasil membunuh semua anggota autentik Ira yang laki-laki dan hanya menyisakan satu anggota autentik Ira yang perempuan. Setelah itu, ia pun pergi. Ketika polisi masuk, Kwon sudah melarikan diri, dan ketika mereka melihat ada satu anggota perempuan autentik Ira yang masih hidup, mereka pun langsung membunuhnya. Di tempat lain, Sean datang ke hotel tempat istri Liam berada untuk membunuh istri Liam atas perintah Liam. Di tempat lain, Liam telah kembali ke rumahnya yang ada di perkotaan. Kemudian tiba-tiba muncul Kwon yang memaksa Liam untuk menyebarkan fotonya yang sedang berciuman dengan selingkuhannya, agar dunia tahu bahwa Liam ada hubungannya dengan teroris autentik Ira, karena selingkuhannya adalah anggota autentik Ira. Singkat cerita, Kwon pun kembali ke rumahnya. Di sana Lam sudah menunggu kepulangannya. Di tempat lain, bawahan Bromley melaporkan bahwa Kwon telah kembali ke rumahnya. Ia pun bertanya kepada Bromley apakah mereka harus menangkapnya. Tapi Bromley memutuskan untuk membiarkan Kwon karena ia merasa Kwon telah membantu mereka dalam memberantas autentik Ira. Dan film pun selesai.